Assalamualaikum teman-teman Jojilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Wah, video ini emang agak beda ya dari yang lainnya, dimana kali ini saya akan kasih liatin ya motor yang baru aja saya beli. Dan ini sepertinya dari pertama teman-teman ngelihat cover videonya kayak udah penasaran ya, apa yang terjadi nih tiba-tiba seorang Jojilogi mainan motor ya, atau sebenarnya lebih tepatnya mainan motor lagi gitu. Jadi cerita sedikit teman-teman sebelum kita ngobrolin motor yang saya ambil ini. Jadi dulu pas SD saya sempat aktif di motor cross ya, dari zaman 50cc sampai waktu itu terakhir ke 85cc. Tapi ya memang saat itu sekedar hobi, dan ya namanya juga anak-anak kan kayak segala macam penasaran buat dicobain. Nah setelah itu memang pas udah masuk SMP atau SMA itu saya berpindah ke motor yang roda 4 atau ATV. Ya intinya tetap sama-sama yang tanah juga, sama-sama yang tetap berbau lumpur-lumpur juga. Dan akhirnya setelah saya udah selesai zaman aktif dengan motor cross dan ATV itu ya udah mulai fokus di mobil. Ya itu dia, mobil 4x4. Nah, tapi setelah itu teman-teman, sebenarnya saya udah pakai motor juga yang mana untuk harian ya. Jadi saya pernah pakai kalau nggak salah Vario tahun 2009 kalau nggak salah, Vario CBS waktu itu. Kayaknya ada yang 110 nggak sih? Apa udah 125 ya dari awal ya? Saya agak lupa. Kemudian pakai NMAX kalau nggak salah di tahun 2017. NMAX-nya berarti masih yang 150 ya. Yang saya pakainya yang non ABS-nya. Dan ini yang sekarang kita lihat, ini yang insya Allah akan menjadi motor ketiga saya, yang mana fungsinya sama seperti dua motor sebelumnya, yaitu untuk dipakai harian. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba saya beli motor lagi nih? Karena setelah NMAX waktu itu emang hitungannya harian saya udah pakai mobil aja ya, atau misalnya naik ojek online dan lain-lain. Tapi kenapa nih tiba-tiba ambil motor lagi buat harian? Jadi emang sebenarnya teman-teman, dari beberapa tahun yang lalu saya kepengen banget punya yang namanya Honda CR-V 250 yang rally. Tapi memang dari Menteri Keuangan belum kasih izin, karena kepengennya juga lebih yang fungsional yang bisa dipakai harian. Sampai akhirnya saya di saat itu oh ya udah terpaksa kayak mimpinya cuma sampai situ aja. Nah tapi kemudian akhirnya saya kepikiran lagi, karena waktu itu kata Menteri Keuangan yang penting bisa dipakai harian. Oh oke, saya coba cari mobil yang motor kebiasa ngomongnya motor yang memang lebih buat hariannya lebih praktis, tapi tidak meninggalkan gaya adventure yang memang boleh dibilang saya suka atau Jojilogi banget gitu. Jadi waktu itu CR-V 250 rally nggak sampean, sekarang sampeannya alhamdulillah adalah Honda ADV 160. Nah kenapa ambilnya ADV, atau kenapa juga waktu itu maunya CR-V 250? Karena beberapa tahun terakhir ini lagi yang ada di kepala tuh Dakar, rally Dakar. Jadi ada kepingin juga buat punya motor gaya Dakar gitu ya, motor rally adventure gitu, yang mana kepingin isengnya ya modif gaya gitu, terus ya bisa dipakai nantinya off-road adventure tipis aja ya, mungkin sambil camping sama teman-teman dan sebagainya. Dan Honda ADV 160 ini akhirnya saya ambil, dan ini bukan endorse, beli sendiri, ini second tahun 2022 teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas unitnya nih teman-teman. Jadi Honda ADV 160 yang saya ambil ini tahun 2022. Sebenarnya awalnya itu mau ngambilnya bukan unit yang ini, ada lagi yang tahun 2023, harganya sekitaran 30.900.000 kalau nggak salah ya. Tapi ada satu error di bagian switch panelnya, yang mana waktu kemarin lihat
wah ini takutnya apa ribet gitu untuk ngebenerinnya atau ngegantinya. Jadi akhirnya saya pilih opsi yang kedua, yaitu yang 2022 ini. Sama-sama kondisinya standar, karena saya nyarinya emang yang standar banget dan warna merah. Kalau yang ini masih lebih masih lebih oke lah gitu. Secara kalaupun ada yang perlu diganti tuh nggak repot banget. Kayak misalnya ini lampu sennya yang sebelah kiri ini udah jadi model yang sekuensial. Mungkin pernah jatuh ke kiri, soalnya di bagian sininya udah kelihatan udah di sol lagi nih. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa, karena emang saya lebih pilih istilahnya kalau yang electrical yang penting fungsinya semuanya normal gitu. Nah kemudian bagian lain sih sebenarnya juga masih oke. Jadi pas kemarin ngambil itu kurang lebih kayak udah tinggal langsung gas aja ya, tinggal pakai. Cuma satu hal yang kondisinya udah nggak bagus kemarin, bannya. Jadi kemarin habis ngambil motor ini langsung ke toko ban buat ganti. Ini saya ganti pakai Michelin Anaki Street. Michelin Anaki Street. Walaupun dia kotak-kotaknya nggak segede yang bawaannya ya, tapi emang saya gincar merek Michelin ini karena ini kan juga merek yang banyak dipakai di motor Dakar ya, mayoritas pakai Michelin, jadi biar keren juga, brandnya oke, dipakainya juga pastinya oke, jadi saya langsung ganti ini kemarin gitu. Oh iya, kalau buat motornya kemarin saya ambil harganya kalau nggak salah di 28 juta kurang dikit, jadi 27 juta sekian gitu. Jadi sampai saat ini yang saya keluarin uang tambahan buat nyegerinnya paling untuk bannya ya, depan belakang itu kalau nggak salah sekitaran 1,2 juta. Oh ya, ngomong-ngomong hal yang mungkin jadi kekurangan dari motor yang saya ambil ini, sebenarnya ada satu lagi dan saya baru ngehnya setelah kuncinya ini antara yang serep, ini yang serep dengan yang aslinya dipisah. Jadi kunci yang serep ini saya nggak tahu kenapa dia kalau dipencet di sini nih nggak bisa tuh, lampunya nggak nyala dan nggak ada suara sama sekali nih. Mungkin teman-teman di kolom komentar bisa bantu nih, apa emang mungkin baterainya atau emang kalau kunci serep itu harus kayak dikalibrasi atau gimana. Jujur saya awam ya, masih harus banyak belajar nih. Ya kalau kunci yang aslinya sih normal, cuma yang serepnya ini nih nggak bisa nih. Kurang lebih itu. Oh iya, ini juga selang buat yang remnya, brake line-nya yang ke depan juga udah diganti. Nggak apa-apa sih, aman sih, masih hitungannya nggak merubah tampilan OEM dari motor ADV 160 ini. Oke, nah sekarang saya pengen ngasih tauin kira-kira saya akan modifikasi apa aja si ADV 160 ini. Yang pasti abis ini servis dulu, kemarin belum sempet. Pasti kita ganti pakai oli motul pastinya, seperti di mobil harian atau di mobil balap saya semua. Karena di satu sisi juga motor Dakar juga mayoritas ya yang banyak dipakai olinya itu adalah motul. Jadi biar makin Dakar gitu. Pas banget kan pakai Michelin, pakai motul, udah bener-bener Dakar banget gitu jadinya. Nah, tapi itu kan servis. Kalau modifikasi sebenarnya pertama pengen saya lakuin nantinya adalah ini mau saya bungkus ulang pakai warna merah yang lebih terang lagi ya. Kalau ini kan warnanya agak lebih ke marun nih yang bawaan ADV 160. Saya mau bikin merahnya agak lebih terang lagi, dan setelah itu kita akan kasih livery, kita kasih decal ala-ala Dakar. Nah, sebenarnya jadi livery ini jadi salah satu yang mungkin saya paling semangat dari awal, langsung mikirin mau dibikin gimana. Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya ngedesain decal atau livery gitu adalah salah satu usaha yang saya lakuin setelah lulus kuliah. Waktu itu ambil desain grafis, saya fokusin untuk bikin satu rumah grafis desain yang mana ternyata fokusnya itu lebih banyak akhirnya di desain livery atau branding team. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu livery awal kayak misalnya Garasi Drift
atau misalnya Patsungkar dengan expandernya, atau beberapa tim-tim lain lagi, mau itu yang di rally ataupun juga yang di speed off-road dan lain-lain. Alhamdulillah itu saya yang dapat kesempatan untuk bisa ngedesainnya. Jadi sekarang ini pastinya juga saya nggak sabaran buat bikin desain baru livery si Honda ADV 160 ini. Ya, buat bocorannya mungkin seperti kalau kalian ngebayangin motor Honda yang di Dakar ya, kurang lebih seperti itu. Yes teman-teman, jadi kurang lebih mungkin sekian dulu aja buat video ini. Nggak tahu nantinya akan jadi ada rangkaian kontennya lagi sampai ke depannya atau sampai jangka panjangnya, belum tahu juga. Yang pasti butuh belajar banyak dari teman-teman semua, butuh masukan banyak dari teman-teman semua terkait entah itu modifikasi atau nantinya mungkin kita ajak jalan-jalan ya, riding kemana. Kalian bisa isi di kolom komentar. Yang pasti setelah ini itu dia, kita akan servis dulu, kita akan liveryin sambil perintilan-perintilan yang mungkin perlu disehatin, disegerin atau emang diganti, itu akan segera kita lakukan next. Jadi motor ini tetap hitungannya akan jadi motor harian saya, karena satu alasan lagi, ini udah masuk di bulan saya rutin program Dakar. Salah satu yang rutinnya adalah saya intens lari di satu tempat, jadi pengennya buat mobilitasnya bisa lebih cepat dan mudah. Jadi oke, kita kayaknya perlu punya motor lagi nih. Dan ya alhamdulillah kesampaian juga nih, kurang lebih gitu. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video Jajologi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.